Iya sih katanya gitu, tapi ya di janji-janji sampai ini janji yang ketiga kali lewat entah leadernya atau apa gitu. Yang ketiga kali ini berjanji nanti bisa ketemu Pak Y, tapi pada kenyataannya sudah jauh-jauh datang ke sini, Pak Y-nya nggak datang dan juga belum ada transaksi keuangan. Katanya mau dicicil 20 dulu atau 25 dulu gitu sebelumnya. eh, si bapaknya terima aja nggak apa-apa. Kalau belum ada uang cash gitu, karena istrinya juga ngikut, totalnya 50, itu nggak apa-apa punya Pak H dulu apa Ibu Pak A dulu apa Ibu H dulu gitu uangnya. Tapi hingga saat ini Desember udah hampir akhir Desember nggak ada kelanjutan, malah datang ke jauh-jauh dari rumahnya diminta datang ke tempat di mana beliau mau ketemu itu beliau nggak datang dengan alasan sakit, entah enggak saya nggak tahu, tapi si pihaknya yang ketiga itu bilang beliau sedang sakit nggak bisa datang ke sini dan nggak bisa kasih jawaban tentang keuangan gitu. Iya, Betul. artinya Sama kalau dari Jawa Timur kan mereka datang 3 kali sudah mengeluarkan biaya namun tidak ditemuin sama YM kan begitu. Nah, terakhir ini alasannya sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan sakit beneran sih Bu. Ya, gitu Bu. Oke, oke. Yang saham-saham itu bagaimana? Kan Pak Ustadz sendiri yang bilang nanti dikabari ya selanjutnya via WhatsApp. Kalau saya udah ikhlas tapi kasihan yang bener-bener orang susah, mereka pikirkan beneran ada ini. Kalaupun nggak ada harusnya ada pemberitahuan, nggak ngegantung begini. Coba Pak Ustadz klarifikasi, kita mau bikin hotel haji itu kata Ustadz begitu. Artinya memang sebenarnya mungkin yang menjadi korban. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dengan Zoom saya. Ini ada Pak Zaini Mustafa yang sudah kita kenal sekali. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya. Ya, dan juga ada Ibu N nantinya akan menginformasikan sesuatu kepada kita dan kita konsultasikan kepada Pak Zaini. Assalamualaikum Bu N. Bu N aja ya, apa ya? Ya, ya ya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Bu En, mungkin ada yang mungkin bisa diinformasikan pada kita, Bu En, ini terkait permasalahan dengan mungkin investasi berkaitan dengan Masuk ini, Bu En. Untuk kasus saya pribadi ya Mas. Ya, mungkin Ibu mengetahui sesuatu atau mungkin bisa dikonsultasikan kepada Pak Zaini. Ya, kalau sertifikat saya kan sudah ada ya. Kalau seandainya sertifikat itu terambil, apakah kiranya bisa ya untuk memintakan uang atau bagaimana caranya untuk mengembalikan uang gitu? Ada solusi nggak ya? Em, itu satu. Terus ada rekan saya juga itu ikut investasi totalnya 50 juta, Pak A itu sama Bu H. Itu sama Mm, sekali belum dikembalikan. Beliau orang sini juga. Jikalau mm, beliaunya nunggu sampai bulan ini belum dikembalikan, beliau insya Allah juga minta dibantu dikasih solusi. Beliau punya apa mm, namanya mm, itu, punya salah satu dari dokumentasi untuk bukti-buktinya. Tapi mm, sudah dicek memang memang beliau tercatat juga ada di situ sejak tahun mm. 2012. Ya. Baik, mungkin saya tanyakan sedikit, Bu En ini, untuk yang Pak A tadi ya, ini apakah sudah berupaya langsung mungkin untuk menghubungi pihak koperasi atau pihak patungan usaha atau mungkin pihak Wisma Atlet langsung gitu? Iya sih katanya gitu, tapi ya di janji-janji sampai ini janji yang ketiga kali lewat entah leadernya atau apa gitu. Yang ketiga kali ini berjanji nanti bisa ketemu Pak Y, tapi pada kenyataannya sudah jauh-jauh datang ke sini, Pak Y-nya nggak datang dan juga belum ada transaksi keuangan.
Katanya mau dicicil 20 dulu atau 25 dulu gitu sebelumnya. Si bapaknya terima aja nggak apa-apa. Kalau belum ada uang cash gitu, karena istrinya juga ngikut, totalnya 50, itu nggak apa-apa punya Pak H dulu apa Ibu Pak A dulu apa Ibu H dulu gitu uangnya. Tapi hingga saat ini Desember udah hampir akhir Desember nggak ada kelanjutan, malah datang ke jauh-jauh dari rumahnya diminta datang ke tempat di mana beliau mau ketemu itu beliau nggak datang dengan alasan sakit, entah enggak saya nggak tahu, tapi si pihaknya yang ketiga itu bilang beliau sedang sakit nggak bisa datang ke sini dan nggak bisa kasih jawaban tentang keuangan gitu. Oke. Jadi sebelumnya sudah ada janji ketemu dengan pihak IM-nya gitu ya, tetapi dibatalkan dengan alasan yang bersangkutan sakit gitu Pak. Iya. Iya, iya. Untuk bulan ini, tapi ini yang ketiga kali sudah. Iya, oke. Dulu pernah ke Jakarta juga, tapi ke Jakarta juga nggak bisa ketemu, juga uangnya belum didapat. Beliau naik pesawat dari sini. Ya. Oke. Ya, Pak Zaini, keluhan Ibu Eni dengan beserta temannya Pak A ini ternyata sudah menginvestasikan uangnya ke investasi Sumasur, patungan usaha ya. Ini lumayan besar juga, 50 juta begitu Pak. Dan ternyata dijanjikan akan ketemu bulan Desember ini dengan alasan sakit yang bersangkutan berhalangan hadir nih Pak. Nih Pak Zaini, kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu N dan Pak A ini Pak? Ya, jadi intinya begini ya, berapapun besarnya, besar atau kecil, ketika itu hak daripada investor ya. Kalau ini kan berkaitan dengan patungan ya, artinya saya sebut saja kalau patungan itu yang menyetorkan modal ya namanya investor. Nah, ketika mereka menyetorkan modal tentu ada haknya. Yang menerima investasi tentu ada kewajibannya. Nah, kalau itu tidak dipenuhi secara perdata juga wan prestasi, apalagi misalnya apa yang dijanjikan itu tidak ada, maka di sana terjadilah penipuan atau penggelapan. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan Ibu M tadi bahwa buktinya sudah diminta kan begitu. Kemudian kalau yang dua orang tadi masing-masing 25 juta itu kan buktinya masih ada begitu ya. Kalau itu kan nanti sudah masalah teknis Bu, nanti saya minta fotokopinya saja, terus nanti saya pelajari, nanti langkah-langkah berikutnya nanti bisa kita jalankan. Apakah itu akan kita tempuh pidana atau perdata? Nanti tergantung dari alat bukti yang ada, nanti saya analisa dulu Bu. Kira-kira langkah hukumnya bagaimana begitu. Tapi pada dasarnya ketika orang sudah berinvestasi sebagai investor, lalu yang menerima investasi itu tidak mengembalikan hak atau tidak menepati janji sesuai dengan yang dijanjikan, kalau perdata bisa dianggap sebagai wan prestasi, tetapi kalau pidana bisa dikategorikan sebagai penipuan atau penggelapan begitu Bu. Ya, gitu Bu. Sedikit saya tanya Bu, itu kan sudah janji yang ketiga kali, ternyata yang investor ini kan datang Bu, yang menyetorkan modal ini ke Jakarta itu dari mana Bu? Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, atau dari mana begitu? Jawa Timur Pak. Dulu dari Jawa Timur. Ya, artinya kalau dari Jawa Timur kan mereka datang 3 kali sudah mengeluarkan biaya, namun tidak ditemuin sama YM kan begitu. Nah, terakhir ini alasannya sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan sakit beneran sih Bu. Ya, gitu Bu. Oke. Iya. Ini kalau boleh tahu Pak A ini beliau ini berprofesi sebagai apa Bu? Bisa menginvestasikan sebanyak itu Bu? Beliau seorang punya profesi yang profesional Mas. Jadi beliau enggan untuk menyampaikan apa profesinya untuk menjadi orang baik. Nanti kalau pensiun, kalau setelah pensiun bolehlah katanya beliau kemarin Bu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya. Tapi yang penting bukti-buktinya lengkap ya. Masih ada sertifikatnya ya. Itu sertifikat yang kayak mbak-mbak itu ada, beliau punya. Kalau
seresit atau kurang tahu, saya kemarin belum sempat banyak tanya soalnya juga mau hujan. Ya, jadi gini, saya juga pegang itu ya fotokopi kemarin juga sebenarnya sertifikatnya mau dikasih ke saya, cuman kan ada diserahin sama suatu orang juga, mungkin kemudian mereka sebenarnya mau menyerahkan sertifikatnya sama saya, cuman saya bilang fotokopinya itu ada tanda tangan yang bersangkutan YM begitu. Jadi intinya kemungkin seperti itu ya, kemungkinan dugaan saya seperti itu. Kalau ini tanda tangannya YM langsung yang bertanda tangan sebagai bukti telah menyetorkan modal jumlahnya sekian begitu. Mudah-mudahan nanti dengan adanya korban berikutnya ya, saya anggap korban karena mereka meminta hak mereka sudah 3 kali ke Jakarta dan jeda waktunya sudah panjang, artinya saya kira itu bisa kita lakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata begitu Bu. Kalau nanti misalnya pengen ketemu sama saya, mudah-mudahan saya dalam waktu dekat juga ada perjalanan nanti ke Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa ketemu sama saya di sana, Bu, gitu. Iya. Di Jawa Timur, Kalau- Pak, nanti bisa kontak-kontak ya? Ya, Belum ya. Sekitar mungkin saya itu di sekitar Madiun atau kan sekitar Madiun atau nanti di Solo lah, yang dekat Jawa Timur gitu. Iya, ada perjalanan saya ke sana. Iya. Iya. Gitu. Tapi kalau kita melihat sikap dari YM ini Pak, yang ini kasusnya sama juga ini. Dijanjikan akan ketemu, dijanjikan akan mencicil, ketemu bulan ini, dengan yang terakhir alasan sakit. Saya kira memang itu modus-modus untuk menunda-nunda, mengulur waktu dan tidak ada itikat baik apa ya? Menurut hemat saya bukan itu saja, tetapi sudah zolim ketika orang sudah disuruh datang dari Jawa Timur ke Jakarta, kemudian ditentukan tempatnya, kemudian setelah sampai tempat ternyata YM tidak datang. Kalau itu tempatnya ditentukan misalnya di Jakarta, kan itu tidak terlalu jauh dari Tangerang, atau Ya. mungkin ditentukan di Tangerang malah itu dekat, sehingga apapun alasannya ya, walaupun sakit seharusnya kalau mereka amanah begitu ya, ketika mereka sudah mengundang orang seharusnya datang. Tetapi mungkin inilah sikap YM yang selalu mengulur-ngulur waktu sehingga orang tidak bisa ketemu dan akhirnya dia bisa tidak membayar untuk dalam jangka waktu lama. Sehingga menurut hemat saya memang harus ditempuh jalan hukum kalau sudah seperti ini begitu. Iya, Ya. baik. Bebas. Oke, Pak Jin, ini selain berkaitan dengan investasi, patungan usaha, tabung tanam, FIDI, Paytrend, batu bara, ini saya menemukan ada sebuah komentar ini Pak di postingan Yusuf Mansur langsung nih Pak. Ini saya bacakan ya Pak. Ya. Ini bernama Sadet Stari 1520. Pak Ustadz, yang saham-saham itu bagaimana? Kan Pak Ustadz sendiri yang bilang nanti dikabari ya selanjutnya via WhatsApp. Kalau saya udah ikhlas tapi kasihan yang benar-benar orang susah, mereka pikirkan beneran ada ini. Kalaupun nggak ada harusnya ada pemberitahuan, nggak ngegantung begini. Coba Pak Ustadz klarifikasi, kita mau bikin hotel haji itu kata Ustadz begitu. Artinya memang sebenarnya mungkin yang menjadi korban ini banyak begitu Pak ya, yang belum terekspos gitu Pak ya? Masih Ya, jadi sebenarnya kan hanya yang membuka suara ini sedikit saja yang berani. Ya, ya. Makanya kita himbau lah korban-korban itu untuk membuka diri, kemudian kalau memang nanti harus diserahkan kepada lawyer atau beberapa lawyer, saya siap menangani itu kan begitu. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Mengingat berkaitan dengan yang saya terima kemarin sertifikat itu kan patungan berkaitan dengan hotel dan apartemen ya. Kalau saya lihat dokumen yang ada di Hotel City itu sesuai dengan apa yang saya download dari Kemenkumham ya, dan Kemenkumham, maka hotel itu hanya atas nama Yusuf Mansur dan Paytrend. Awalnya atas nama Yusuf Mansur, kemudian karena tidak boleh atas nama satu orang atau suatu badan, maka itu dialihkan kepada Paytrend. Itu bentuknya adalah hibah begitu. Sehingga yang orang patungan itu di mana kedudukannya kan begitu. Kalau itu haknya
kalau di sana hanya tertulis bahwa saham itu pemiliknya Yusuf Mansur, kalau Yusuf Mansur nanti innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya, Ya. maka yang berhak atas warisan itu adalah ahli warisnya. Maka investor-investor itu di mana haknya, kan begitu. Ini harus jelas dan terang, sesuai dengan ketentuan hukum gitu. Karena kan itu uang umat, bukan uangnya Yusuf Mansur dari kantong Yusuf Mansur pribadi, kan begitu. Iya, iya, oke. Betul. Baik. Ya.